kecil di tahun 80-an, Anda pasti ingat dengan suara ini. Ya, inilah gerobak sapi yang pada tahun 80-an masih merajai jalanan di desa. Moda transportasi ini dulunya digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti padi, kacang, dan kedelai. Dahulu gerobak sapi merupakan alat transportasi utama yang menghubungkan jalan-jalan di desa dan digunakan masyarakat sebagai alat pengangkut barang-barang berat. Gerobak sapi itu sangat fungsional, ya, karena daya angkutnya dan tadi volume angkutnya cukup besar, ya, karena berat, ya toh, dan berat, ya, seperti nanti untuk mengangkut tebu, mengangkut tembakau atau kopi yang berpikul-pikul gitu, itu hanya dengan gerobak yang lebih dan ditarik oleh kerbau yang mempunyai daya kekuatan tarik, ya, itu besar, ya, dan melalui jalan yang, ya, waktu itu jalannya jalan darat yang, ya, tentu saja belum diaspal, ya, dengan krakal dan sebagainya. Untuk membandingkan dengan kereta kuda, ya, itu terbatas, tidak bisa mengangkut angkutan yang besar dan kuat, ya. Gerobak sapi sebenarnya telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Moda transportasi ini berkembang pesat pada era kekuasaan Hindia Belanda sekitar abad 17, di mana pada masa itu dibutuhkan moda transportasi pengangkut barang yang mendukung aktivitas perdagangan. Khususnya sebetulnya pada masa Daendels itu, ya, membuat jalan gitu, ya. Itu selain kereta, ya, kereta tadi kuda, itu gerobak ikut menjadi alat yang strategis untuk mengangkut setelah jalan-jalan itu dibangun, diperbaiki, ya, jembatan dan sebagainya. Gerobak menjadi sangat strategis untuk alat angkutan yang berat, ya, terutama yang berat-berat toh, kayu, lalu yang macam-macam gitu. Lebih meningkat lagi sebetulnya pada masa Kulturstelsel. Pemerintah melakukan pembuatan jalan-jalan untuk angkutan, ya, sehingga terbukalah jalur tadi komunikasi transportasi untuk angkutan tadi barang-barang produksi dari perkebunan itu untuk ke kota atau sampai ke nanti ke pelabuhan. Gerobak sapi Jawa identik dengan kalung lonceng sapi yang selalu berbunyi dan menandakan gerobak sapi akan segera lewat. Selain itu, terdapat pelindung sinar matahari dan hujan di kedua sisi samping gerobak. Pelindung berwarna-warni dengan dominasi cat merah, putih, biru, kuning, dan hitam biasanya terbuat dari bambu. Rodanya hanya 2 dan dilengkapi rem berupa balok kayu. Sistem pengereman akan berfungsi jika pengemudi gerobak menginjak tali yang ada di bawah tempat duduk pengemudi. Pada masa kejayaannya, gerobak sapi bersaing dengan pedati atau andong, merajai jalanan di kota maupun di desa. Karena harganya cukup mahal, hanya orang kayalah yang bisa memiliki gerobak sapi. Seiring dengan perkembangan zaman, gerobak sapi pun pelan-pelan tergusur oleh transportasi modern, seperti mobil bak terbuka dan truk. Masyarakat di pedesaan pun lebih memilih moda transportasi modern, karena lebih cepat dan murah. Gerobak sapi pun akhirnya tinggal kenangan. Kini hanya festival lah yang membangkitkan gerobak sapi dari tidur panjangnya. Arak-arakan gerobak sapi menjadi pemandangan langka bagi anak-anak zaman sekarang. Gerobak sapi tidak lagi menjadi moda transportasi utama, namun telah menjelma menjadi sebuah budaya yang wajib dilestarikan.